Hari ini kita akan bicara dengan satu tema yang sangat-sangat menarik, yaitu adalah tentang buah dari ketaatan. Nah, kita lihat ayatnya diambil dari Lukas 5. Jadi hari ini kita akan belajar bagaimana kita bisa taat, tunduk taat dengan apa maunya Tuhan. Jadi apapun latar belakang kita, apapun pekerjaan kita, apapun kesibukan kita, kita melayani dimanapun, yang paling penting adalah bagaimana kita selalu mengandalkan kekuatan dari Tuhan itu sendiri. Nah, sambil menunggu narasumbernya kita, pasangan suami istri yang sangat diberkati, Ria dan juga Irwan, ya saya akan bacakan ayat kita hari ini. Kita diambil dari Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Judul perikopnya adalah penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang banyak orang menggerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menambahkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Nah teman-teman, narasumbernya kita sudah masuk. Jadi teman-teman, singkat aja, di sini kita bisa lihat ketaatan para murid. Ya, walaupun Yesus sebagai anak tukang kayu, bukan latar belakang sebagai seorang nelayan, tetapi para murid yang sehari-hari kehidupannya sebagai seorang nelayan, mereka mau mentaati Yesus. Dan lihat akibatnya. Lihat apa yang Yesus lakukan di dalam hidup para murid. Mereka berkelimpahan ikan. Nah, hari ini kita akan belajar dari Ria dan Irwan bagaimana mereka bisa mendapatkan berkat dari ketaatan kepada Tuhan. Oke, shalom Irwan, Ria. Puji Tuhan. Sebelumnya thank you buat waktunya. Kita mau ngobrol santai ya, 1 jam ke depan. Tadi udah sedikit intro, udah bacain juga ayat firman-nya kita hari ini, dari Lukas 1 Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Nah, mungkin kita langsung aja. Gue mau tanya satu hal, tapi sebelum kita bicara lebih dalam, boleh ceritain dong sedikit kesibukannya kalian. Oh ya, anyway teman-teman, Irwan juga sebagai salah satu pewarta mimbar di Badan Pelayanan Keuskupan BPK PKK KAJ Keuskupan Agung Jakarta. Jadi mereka juga pelayanan, mereka juga sebagai orang tua, punya 2 anak sepasang, laki-laki dan perempuan, cantik dan ganteng. Mereka juga bekerja, ya, masing-masing punya kesibukan. Oke, boleh mungkin dari Ria sama Irwan boleh bagiin kesibukan sehari-hari gimana pelayanannya, kemudian sekarang kesibukannya bagaimana? Silakan. Kalau kesibukan kita sehari-hari, shalom semua, kenalkan saya Irwan. Kesibukan saya sehari-hari sebagai kepala keluarga, ya saya yang kebanyakan sih di lapangan untuk keluar. Karena untuk mungkin salah satu udah di branding bahwa kita bergerak di bidang properti, jadi saya yang kebanyakan ada di lapangan, ya di jalan. Kesibukan sehari-hari sekarang selain di usaha, saya juga terdaftar sebagai pewarta BPK KAJ Perutusan PD Evata. Di mana pelayan PD Evata itu bergerak di pelayanan di lapas
narkoba. Dan untuk selain itu kita berdua juga ada pelayanan di PA Blessing di Green Garden bersama Mami Irem Puito. Nah, untuk background kami sih ya kita berdua asli dari Kalimantan Barat, Pontianak. Saya kuliah di BINUS dengan double degree STSCOM, teknik dan komputer. Sedangkan Ria, saya sarjana seni dari Sri Sakti. Jadi Seni backgroundnya apa? Ini ya, apa Desain namanya? grafik. Di kafe. di kafe. Iya, Oh, di saya kafe. anak desain grafis. Oke. Karena mikirnya nggak mau repot kuliahnya, yang penting ada sarjananya. Begitu sih backgroundnya saya. Tapi saya dengan background keluarga bisnis, saya lebih cenderung ke bergerak di bidang bisnis jual-jualan. Jadi kalau suruh ngantor, mungkin saya agak give up ya, teman-teman. tapi sebelumnya dulu Ria juga pernah ngantor sih. Iya, Setahun setahun lebih lah tahun di di bank maupun di kantor desain ya. ya Iya. Begitu. Oke. Berarti sekarang kesibukan pelayanannya di PD Avatar dan juga di PA Blessing ya. PA Blessing bersama Mami Airin. Nah, nanti Betul. boleh ya kita cerita sedikit tentang pelayanan di PA Blessing karena kan kita bicara soal buah ketaatan. Ya, Yes. jadi pasti apa yang kalian lakukan di dalam pelayanan, setianya seperti apa, itu ternyata membuahkan hasil. Ya, nanti boleh cerita ya. Oke. Nah, Iya. sebelumnya dengar-dengar waktu itu awal mula tuh sempat bisnis di garment ya. Pakaian. ya uh-uh. Betul ya, di Tanah Abang. Ya di garment. Jadi dulu pas awal sih mulainya Ria duluan di garment sebelum kita merit. 2012. Ya setelah merit saya bantu di garment. Ria lebih banyak mungkin Anak dua. mulai ngurusin anak. Kita sampai kurang lebih 5 tahun ya, ada 5 tahun di garment. Terakhir itu akhirnya kita memutuskan tutup di garment itu di 2018. Yes. Nah, Oke. karena ternyata walaupun Ria punya pengalaman di bisnis, ternyata tetap pengalaman kita kurang gitu, kurang cukup. Jadi akhirnya dari bisnis garment kita tutup. Tapi kadang-kadang kita mulai pelayanan, istilahnya kita mulai aktif mengenal firman itu padahal di sekitar 2013 ya. 2014 kita mulai mencari firman, untuk udah mulai mengenal firman. Tapi ternyata kadang-kadang kan kalau orang berpikiran di luar itu, kalau di mana kita sudah mendekatkan diri ke firman, kita udah mulai pelayanan, bakal diberkati gitu loh. Ternyata rencana Tuhan itu beda gitu. Kita udah pelayanan, kita udah aktif, ternyata bisnis kita yang setiap orang berharap setiap usaha itu makin maju. Ternyata akhirnya pas di 2018 kita terpaksa harus memutuskan untuk menutup bisnis tersebut. Karena kita melihat ada keterbatasan dan segala hal, terpaksa kita tutup usaha itu. Dan di saat itu ya kita mulai mencari bisnis baru lah. Oke. Nah, itu terus kemudian dari situ langsung beralih ke properti atau ada proses kemudian baru masuk ke properti? Ada proses. Jadi semuanya tidak instan lah, tidak serta merta masuk. Jadi pas kita pertama memang kita memutuskan dulu untuk bisnisnya kita close, terus memang rencana Tuhan itu selalu tepat pada waktunya. Jadi pada saat kita memutuskan close, walaupun memang ada peralihan itu saya nggak sampai setahun sih, memang berapa bulan sampai Ria duluan yang masuk. Ada memang Ria duluan yang masuk. Jadi kita ada tempat, kita memutuskan untuk menyewakan. Ternyata pas kita memutuskan untuk menyewakan, akhirnya deal. Pada situ kita masih
bukan agent, tapi agent tersebut itu bilang ngobrol-ngobrol, dia bilang kalian punya pemahaman, terus kayaknya punya kesempatan untuk bergerak di bidang properti, kenapa nggak coba gitu loh. Waktu itu memang ya kebetulan memang saya juga belum ada nggak minat sebenarnya. Memang nggak kepikiran, cuma karena agent tersebut menawarkan, ya Ria juga bilang bolehlah kita coba gitu loh. Kebetulan kantor agent tersebut dekat, ya udah Ria join terlebih dahulu. Saya masih mencoba untuk mencari pekerjaan di luar, apapun jenisnya, selama masih bisa menghasilkan, saya coba menghasilkan. Dengan rencana awal kita adalah Ria masuk atas nama Ria, ya saya membantu gitu. Dan saya yang concern untuk di lapangan. Iya. Concern di lapangan. Ada juga bisnis tas branded nih. Ini kan bukan bisnis umum sebenarnya, dan target marketnya juga segmented, ya, orang-orang yang mampu membeli dan suka sama tas branded. Itu tas branded dulu atau properti dulu? Branded itu saya mulai karena hobi di 2000, habis lahirin Agatha 2014 November itu saya iseng karena saya hobi punya tas gitu kan, pengen punya tas, tapi saya senang juga untuk jualan. Dari situ Instagram mahal, mulai, ya karena US brand. Betul, awalnya dari US brand yang juta-jutaan dulu, dapat supplier, tapi dengan saat kita taat dan kita tekun akan firman Tuhan buka jalan nih, kasih supplier sini, kasih supplier sana, saya bisa punya banyak koleksi supplier untuk jualan dong. Di awal itu 2014 Instagram baru mulai, jadi pas titik itu saya mulai dari situ, ada caranya Tuhan, jadi dia kasih supplier sana, supplier sini, saya punya banyak, jadi banyak beragam. Udah setahun 2 tahun 2016 mulai dapat supplier Europe brand, berkembang lagi, pecah Instagram untuk di branding ke Europe brand, US brand, dan ke men. Jadi saya punya 3 Instagram untuk pecahan branded authentic only. Jadi saya mainnya authentic only dan main sama supplier saya sebenarnya. Ya, nggak stok barang. Mencari kesempatan lah. Kalau bahasa online sih namanya dropship. Kita memang bergeraknya di dropship saja karena melihat keterbatasan dari kemampuan. Tapi segala sesuatu itu ternyata dilancarkan Tuhan. Walaupun di satu bidang itu di garment ternyata mengalami penurunan, tapi ternyata istri sebagai penolong itu Tuhan sediakan tetap lancar gitu loh. Malahan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan gitu. Walaupun ya penjualannya stabil lah, tapi setelah kita lihat sih ternyata penjualan lumayan stabil. Menurut saya bilang ke Ria, wah ini lumayan, terusin aja gitu loh. Pertama itu kan dari hobi, kedua kalau sudah income-nya masuk banyak, keterusan jadi ya. Iya, cuma sejauh ini kan masih dropship. Resiko bukannya tidak ada, tetap ada resiko, tapi ya tidak terlalu besar lah resikonya. Semua usaha pasti ada resiko. Nah mungkin tidak ada resiko, walaupun cuma kesannya dropship, tapi untuk barang yang brand autentik dan jutaan itu tetap resiko di pengiriman, ada kerusakan, mungkin ada komplain gitu. Itu tetap istilahnya sedikit aja itu udah, kalau kena cost aja itu udah lumayan gitu loh kalau kenapa. Tapi kayak pulsa handphone ya? Tuhan, kayak pulsa handphone mungkin. Kalau pulsa handphone sih nggak apa-apa. Cuma kalau misalnya kita dulu kan pakai fisik tuh. Kalau fisiknya hilang selembar, untungnya 1.000, fisiknya 100.000 nominalnya. Oh iya, kurang lebih kayak gitu. Iya, jadi istilahnya itu untungnya nggak seberapa, kalau fisiknya sampai hilang, wah lumayan gitu loh. Cost-nya langsung berkali-kali lipat. Tapi sejauh ini sampai sekarang ya
pernah ya hilang? Satu kali doang. Pontianak Dalam ya? dalam ribuan transaksi cuma sekali, puji Tuhan kita selalu ribuan transaksi. selalu membentengi paket yang saya jual selama sampai di pembeli dan semuanya oke. Puji Tuhan sama ini Puji tidak Tuhan. ada hal yang berarti lah. Gitu. Ya tetap pernah ya istilahnya Sekali dong. Iya, tetap ada spot jantung lah kalau istilahnya barang nggak nyampe gitu loh. Deg-degan gitu ada lah. Tetap ada, tapi kalau kan dari 2014 ya, berarti kan sudah cukup panjang dan sudah cukup menguasai market seharusnya. Dan konsumen pun juga market sudah mulai kebentuk, udah tahu nih kalau mau nyari tas branded, merek-merek tertentu, IG-nya ini, bahkan mungkin sebagian dari teman-teman lihat Ria udah tahu nih tas branded Ria, ingatnya gitu. Amin. Karena memang perkembangan zaman juga orang-orang udah mulai teredukasi, apalagi salah satu kalau untuk di branded kan mereka bisa mengetahui barang, mereka pada dasarnya mereka juga udah mengenal barang tersebut gitu loh, karena kan informasi juga udah ada di pasaran, tinggal masalah soal harga saja sih. Bisa bedain asli sama palsu lah konsumen udah ya. Iya, sekarang Instagram bersaing banget sih, tapi tergantung pembelinya balik ke siapa lagi. Itu semua tergantung berkat dari Tuhan. Dikirim-kirimkan. Ya. Oke. Nah ini gue mau sedikit masuk ke properti nih, ya. Kan kalau yang kita tahu 2019 itu kan kemarin properti sempat turun, ya karena memang pemilu semuanya wait and see, kemudian semuanya nge-hold, ya. Nah bahkan setelah pemilu selesai, pada saat sebagian besar dari developer besar sudah mulai jor-joran buat nge-grab market lagi, semuanya sudah mulai settle, Pak Jokowi kepilih lagi, tiba-tiba kita ngalami yang namanya COVID, ya PSBB besar-besaran, semuanya terdampak, ya mulai dari hulu ke hilir bisa dibilang. Nah, di saat secara logika tuh kita kalau mau jualan properti di saat seperti ini sulit banget. Kenapa? Karena orang untuk bertahan hidup aja agak sulit. Ya nggak bisa dipungkiri semuanya terdampak gitu ya. Mungkin ada 1-2 bisnis industri yang masih terus berjalan, tapi kan rentetan tuh. Ya semuanya saling berhubungan. Nah, tapi justru di saat pandemik seperti ini, gue juga lihat posternya ya. Gue pernah lihat posternya top 5 bestseller agent di properti Century 21. Nah itu gimana tuh? Bisa sampai berkat Tuhan tuh bisa turun seperti itu tuh di saat seperti ini gimana? Boleh bagian sedikit dong? Iya, kalau untuk kita kan properti kan masuk di 2018. Benar-benar awal-awal 2018 sambil belajar, memang kita ada closing beberapa unit. Tapi closing satu di awal, jadi saya percaya di properti itu Tuhan yang kasih jalan di mana saya join properti. 1 bulan kemudian ada teman komunitas mencari rumah di Gading Serpong. Dari sana dia dapat unit dari saya, dan saya goal pertama dari Gading Serpong itu rumah. Bisa untuk memberkati teman kita yang di PA Blessing mencari unit Gading Serpong, di rumah di Gading Serpong, goal sama saya. Berarti saya mempercayai itu Tuhan yang buka jalan di properti. Sambil jalan 2018 pertama join 1 bulan kemudian. 1 bulan kemudian ada closing, penjualan. Habis itu saya jalan setengah tahun, saya mulai sibuk sama anak-anak juga, nggak ada mbak. Balik ke Ati yang banyak kan Ati yang jalanin. Jadi sekarang Ati yang bercerita tentang perjalanan dia. Jadi kalau untuk di properti, jadi saya juga kan awal kan tadi saya cerita bahwa saya di lapangan, kita pakai satu ID. Cuma setelah diskusi dengan beberapa rekan, dia saranin, udah kamu join juga aja, nggak apa-apa gitu loh. Nah, memang Tuhan memang mempersiapkan jalan bagi kami. Ternyata setelah saya join, saya memang lebih fokus. Saya lebih fokus. Kita jalanin. Saya pertama kali closing itu di Desember, atas nama saya di Desember 2018. Nah, masuk memang 2018 hitungannya kita masih awal, kita sambil belajar, sambil mengerti. 2009 kita memang seperti tadi Mario cerita, kondisi
orang sebagian bilang semuanya banyak yang wait and see. Pengembang juga semuanya, nah ada produk baru. Tapi market tetap ada. Di 2019 kita closing di 18 unit. Total omset kita sih sekitar 190 juta untuk di properti. Nah, ya kita jalanin gitu. Dan selalu ada aja dari berkat Tuhan itu kita jalan, selalu ada yang mencari, dan kita juga ada dapat beberapa customer tetap yang selalu minta kita untuk tolong dong pasarin properti kita, tolong dong cariin properti. Nah, masuk di 2020 di mana rencana semua orang pikir bahwa properti bakal bagus nih, apalagi di politik itu udah settle, dan kelihatan semenjak politik settle semua bergerak, dari pengembang semua bergerak dari 2020, dan 2019 pertengahan itu bergerak, 2020 juga semua udah persiapan nih, di 2019 semua udah mulai kasih informasi bahwa tahun 2020 itu akan launching apa, semua juga jalan gitu loh. Nah, dan ya seperti yang Mario cerita tadi, memang begitulah, kita semua juga tahu 2020 Februari semenjak dari Cina bermasalah, mulai wabah, sedikit banyak perekonomian terkena goncang, dan setelah itu sampai sekarang di seluruh dunia. Tapi puji Tuhan, kita memang awal-awal pas bulan Maret kita sempat takut juga ya, wah ntar kita mau keluar juga serem gitu. Tapi berselang seminggu 2 minggu, saya juga sadar bahwa kita tidak bisa begini, kita percaya aja gitu loh. Memang kita dari berita kita lihat bahwa dampak ini akan mungkin berlangsung lama gitu. Akhirnya saya juga memutuskan, yuk saya harus keluar. Mungkin Ria dan anak-anak sementara keluar nggak apa-apa, saya keluar. Dan ternyata memang Tuhan punya rencana, Tuhan selalu tetap mengirimkan gitu, ada berkat gitu. Ada yang berkat ya begitu simple, dia customernya lihat sendiri, 2 hari kemudian dia bilang oke gitu loh, tinggal ketemu, tanda tangan, sudah pulang gitu loh. Pas itu benar-benar Maret, pokoknya benar-benar awal PSBB. Jadi baru itu seminggu pertama PSBB diumumkan, ada customer, saya mau lihat dong. Ya udah Bapak lihat aja gitu loh. Saya nggak temenin ya. Ya udah, setelah dilihat 2 hari kemudian dia bilang harga segini boleh nggak? Saya coba bilang ke owner bilang harganya mau segini. Saya balikin, dia bilang oke. Besoknya ketemu, langsung tanda tangan. Dan total yang kita sudah jalanin sampai bulan Juni, kita ada jalan sekitar 9 closingan. Tahun 2020 ya? 2020 kita ada 9 closingan. Jadi ya kita percaya aja bahwa Tuhan yang akan membukakan jalan. Kita selalu minta berkat, kita selalu berserah, kita tetap memuji memuliakan Tuhan. Ya kan, kita percaya bahwa segala sesuatu itu Tuhan punya rencana. Salah satunya mungkin kita lihat itu dari ini ya, kenapa 2018 boleh usaha kami malah tutup. Padahal tadi saya cerita bahwa orang berharap dengan mungkin mendekatkan diri sama Tuhan itu usahanya makin lancar. Tapi malahan saya sendiri melihat benar-benar 2018 saya memutuskan untuk usaha tutup, dan benar-benar kelihatannya nggak gitu jelas gitu. Tapi ternyata mungkin salah satu rencana Tuhan adalah bahwa 2020 ada wabah ini. Sehingga kalau benar-benar saya masih bergelut di bisnis lama, saya akan terpukul itu benar-benar sangat-sangat berat. Karena kalau di bisnis garment itu adalah Lebaran itu adalah saatnya untuk mendapatkan uang. Dan kita tahu bahwa dari Februari sampai Juni itu adalah sepi. Pas pandemik dan pas saatnya harusnya mendapatkan uang. Tapi malah benar-benar ada yang belanja. Semua udah fokusnya bukan belanja fashion, dan kita tahu bahwa kemarin itu semua belanjanya belanja baju APD malahan. Fashionnya berubah. Jadi kalau saya masih bergerak di bidang itu benar-benar bukan hanya dari stok barang, mungkin juga dari waktu dan cost untuk sewa tempat. Itu benar-benar akan kepukul banget dan tidak bisa susah recovery lah.
tapi malahan dari bisnis properti kita tetap setiap bulan tetap ada mencetak, dan mungkin tadi Mario udah singgung tercatat di April dan di Mei itu memang masuk 2 bulan berturut-turut ada top 5. Di April nomor 1, di Mei nomor 4. Dan ya kita percaya segala sesuatu itu kita berserah aja. Pokoknya setiap kali apapun yang ada, ya kita percaya Tuhan, kalau memang itu rencana Engkau, ya Engkau lancarkan. Kalau memang buka, ya Engkau singkapkan aja. Kita percaya bahwa setiap berkat itu adalah dari Tuhan, dan kita sebagai perpanjangan tangan Tuhan. Makanya apapun yang kami hasilkan, ya kami siapkan sebagai buah iman kami. Yes. Bahwa kita itu perpanjangan Tuhan. Jadi apapun yang kita hasilkan, kita siapkan untuk kita bisa berikan lagi kepada orang lain. Pokoknya kita siapkan buah iman kita untuk kita berikan kepada orang lain. Taat dan setia akan perkara kecil, dari prinsip kita, dari awal ya. Dari awal tahu firman. Gimana Mario? Oh iya, nggak apa-apa, silakan. Jadi dari awal kita tahu firman, akan firman kita setia akan perkara kecil, maka Tuhan akan memberi perkara besar. Tapi kita tetap bersyukur akan perkara yang terjadi di tahun-tahun lalu. Tapi Tuhan mempersiapkan kita di tahun sekarang. Kita udah siap nih, udah tetap berserah dan bersyukur. Dan apapun yang terjadi, kita selalu menyediakan perkara kecil kita siapin perkara kecil kita dalam hidup ini. Jadi kalau Tuhan kasih perkara besar, kita udah siap lagi gitu loh. Dari firman Tuhan kita dibersihkan dan kita dikuatkan. Amin. Nah, tadi ada sedikit yang gue tangkap, ini bagus banget. Kita buat pesan juga buat kita semua, terutama teman-teman pendengar dan saya juga pribadi. Kalau nggak salah tadi bisnis garment jalan 5 tahun berarti ya. 5 tahun sampai tahun 2015. Nah, saya bayangin kalau saya udah mulai bangun bisnis setup dari awal, tiba-tiba di tahun keempat, tahun kelima ngalami struggling. Kemudian sampai harus tutup. Waktu itu kondisi udah punya baby. Udah anak 2. Udah anak 2. Nah, pasti kita akan bertanya-tanya, Tuhan ini maksudnya apa? Kenapa aku dikasih cobaan seperti ini? Ya, income yang sudah berjalan 5 tahun, tiba-tiba harus tutup, nggak jelas mau apa, tapi ternyata Tuhan siapkan waktu untuk masuk ke ladang yang baru, yang lebih baik. Ya, kalau kita sambungin dengan ayat kita ini, Lukas 5 ayat 1-11 tadi, mungkin mirip kayak kisahnya Imon. Dia sudah semalam-malaman cari, nggak dapet ikan, tapi begitu Tuhan suruh, dia taat, dia jalani, dia dapat ikan yang sangat berlimpah. Ya, ini keren sih, luar biasa. Ya, jadi benar-benar buah ketaatan iman itu nyata. Yang penting kita mau jalani atau enggak. Nah, bicara tentang buah ketaatan nih, buah dari ketaatan. Boleh dong bagian sedikit pelayanan Irwan sama Ria itu seperti apa sih, kita pengen tahu juga. Pelayanan di komunitas PA Blessing maupun pelayanan di PD apa tadi, sorry? Evata. Ya, gimana? Boleh bagiin ke kita supaya kita juga bisa belajar kalau kita itu nggak cuma sekedar hidup untuk diri sendiri, ya, tapi Tuhan mau kita juga berbuah, Tuhan mau kita melangkah. Nah, pada saat proses kita berbuah itu kan pasti kita dibentuk dulu nih sama Tuhan. Pada saat kita berbuah, artinya buah kita bisa dirasakan oleh orang lain. Nah, ini karena kita konteksnya adalah buahnya sudah mulai kelihatan nih, minimal di dalam kehidupan pribadi. Boleh sedikit bagian proses untuk gimana kesibukan pelayanan teman-teman? Kalau kesibukan sementara pelayanan ya, selain jadi pewarta, saya aktif di PDF Fakta, di mana pelayanan kita memang fokusnya di penjara. Jadi ada 3 lapas yang menjadi pegangan PDF Fakta itu di Salemba, Cipinang, dan lapas perempuan Tangerang. Tiga-tiganya itu lapas narkoba. Jadi memang Evata itu benar-benar fokus di pelayanan untuk pemulihan di narkoba. Juga ada penyuluhan segala macam. Nah, untuk di PA Blessing, saya dipilih untuk pegang teenager, di mana setiap hari Jumat
kita ada pendamaan Alkitab untuk anak-anak umur sekitar 10 tahun sampai sekarang. Dulu sih rencana itu sampai SMA. Karena pas waktu kuliah mungkin mereka udah bisa masuk ke muda-mudi. Nah, tapi kalau misalnya mereka tetap mau stay, ya tetap kita welcome. Nah, untuk Ria bantu di. Gue ngomong-ngomong soal PA Blessing, boleh nggak? Mungkin nanti boleh lanjutin, ceritain sedikit PA Blessing itu kegiatannya kapan, terus tadi kan bilang ada teenager, artinya banyak nih kelihatannya. Ada teenager, ada apalagi gitu, boleh bagian sedikit perlu diceritain supaya kita tahu. Jadi kegiatannya seperti apa? Jadi ya, kalau Ria bantu Ria bantu lebih banyak bantu di kids. Nah, jadi di PA Blessing ini kita memang Mami Iren punya hati untuk melayani gitu loh. Pada awalnya memang dia bikin setiap hari Kamis juga dulu, di mana orang-orang yang mau mendengar firman lebih banyak untuk hadir. Begitu juga kita awal-awal kita juga hadir hari Kamis siang, kita datang, kita mendengar, oh ternyata Katolik ada ya yang bisa menjelasin firman seperti ini gitu loh. Awalnya ya kita memang kita berdua Katolik gitu loh, bukan dari kecil, SD, setelah dengar ikut katekomen terus dibaptis, tapi setelah itu ya biasa-biasa aja, tidak ada perkembangan sampai suatu saat ada yang mengenalkan kita ke Mami Airin. Nah, setelah kita dengar ternyata firman itu bisa membuat orang berubah. Salah satunya saya melihat dari Ria yang benar-benar merasa ada perubahan, dan akhirnya saya ikut. Ya, kita terus mendengarkan firman. Dari firman itu membuat kita untuk percaya kita bahwa Tuhan itu menyertai kita, dan kita percaya kita punya iman yang terus taat pada Tuhan. Kita tetap bersyukur apapun terjadi. Ya, salah satu yang terjadi ya pada tahun 2018 itu ya pada saat kondisi kita harus memutuskan ya ini udah nggak bisa jalanin, harus kita closing dulu, coba sambil kita lihat apa ya. Saat itu kita tetap bersyukur. Bergumul pasti bergumul lah, manusia itu memang kodratnya itu kadang-kadang protes gitu loh, tapi kita tetap percaya bahwa ini ada something gitu loh, ada something. Seperti kalau terakhir saya lihat itu cerita seperti Tobit, di mana dia udah berbuat baik, tapi Tuhan izinkan bahwa dia jadi buta. Karena kenapa? Tuhan mau ada rencana yang lebih indah gitu loh. Selain bukan cuma Tobit saja, tapi dia punya rencana itu terbaik buat anaknya Tobia dan kepada saudaranya Sarah. Jadi begitulah saya melihat bahwa sekarang baru sadar. Ternyata kalau kemarin saya terus struggling, wah ini bukan cuma bisa semuanya masuk ke dalam gitu loh. Tahun 2018 memang bisa lewat, tahun 2019 2020 nggak akan lewat, saya yakin. Tapi ternyata dengan bisnis ini ya kita bisa tetap diberkati dan memberkati orang, jangan lupa. Nah, dan kita juga akhirnya kita bisa memberkati gitu loh. Jadi perpanjangan tangan Tuhan. Nah, di PA Blessing kita juga banyak dapat mentor dari Mami Airin, di mana dia benar-benar beliau itu meluangkan hati kepada kami, terus mengarahkan kami, mengingatkan kami, mengingatkan juga anak-anak kami. Jadi kita benar-benar iman kita bertumbuh melalui Mami Airin, iman kita bertumbuh. Kita juga bisa melihat pelayanan beliau begitu concern kepada setiap orang, sampai-sampai pada saat kita berdua sudah ikut ziarah, kita bareng-bareng sama Mami, kita waktu ziarah kita juga lihat Mami walaupun ziarah ya istilahnya kita belajar lihat ziarah gimana, kita melihat kondisi langsung di sana. Tapi Mami Airin juga tetap meluangkan hati untuk malam mendoakan, terus tetap ada konseling gitu. Jadi benar-benar setiap dari masalah dan pergumulan kami, teman-teman kami di komunitas itu benar-benar Mami bantu untuk menyelesaikan satu persatu. Benar-benar untuk bisa kita percaya, kita taat bahwa Tuhan beserta kita. Gitu. Amin.
Jadi PA Blessing-nya tadi di Kamis, Jumat ada Senin. Sekarang Senin sampai Jumat. Senin, Selasa, doa syafaat di jam 1. Hari Rabu PA Couple hari ini jam 7 malam. Hari Kamis PA Kamis siang di Instagram Live sama di Zoom Firman Mami. Hari Jumat ada PA Teens di sore jam 7 malam. PA Teens jam 7 malam dan doa syafaat, doa semalam ceria DSC jam 10 malam. Hari Sabtu ada PA Kids jam 11 siang. Ada 6. Oke, nah ini kelihatan nih bukti. Kalau aktif, kalau nggak mungkin ingat sebanyak itu. Ya. Tadi ada singgung sedikit soal komunitas, ya. Jadi kalau dengar dari ceritanya Irwan Ria, memang betapa pentingnya kita punya komunitas untuk saling menguatkan tadi tentunya. Ya, ada satu poin yang saya tangkap juga dari Irwan. Karena kita ini nggak lepas dari yang namanya cobaan-cobaan di dunia. Ya, nah siapa yang bisa support kita ya teman seiman kita inilah, gitu. Betul. Ya kita bisa saling mendoakan dan saling mendoakan. Disitulah proses kita bisa bertumbuh dan berbuah. Nah terus juga tadi ada sedikit singgung nih soal ke Holy Land, ya. Jadi saya tahu persis Irwan sama Ria itu sudah 2 kali ke Holy Land, betul ya? Betul. Betul. Biasanya kita punya prinsip, biasanya orang itu ke Holy Land nggak lebih dari sekali biasanya. Ya ada yang lebih dari sekali, cuman umumnya cuma sekali seumur hidup. Ya mungkin 70-80% sekali seumur hidup. Karena untuk bisa pergi ke Holy Land lebih dari 1 kali butuh 2. Satu butuh uang, satu butuh panggilan. Punya uang nggak terpanggil, mendingan ke New Zealand. Sebaliknya, tapi nggak punya uang, ya ini masih bisa diperjuangkan sih. Ya yang penting ada kemauan. Nah artinya kita butuh uang dan kita butuh panggilan supaya bisa lebih terus untuk ke Holy Land. Nah, Ria 2 kali ke Holy Land. Yang pertama kalau nggak salah bareng Irwan, yang kedua enggak ya? Yang pertama, saya bareng adik saya, Apen, sama Lydia, sama teman saya Leni Pontianak. Berempat. Oh, oke. Sama Mimi Itu 2016, 2017. 17. Oh, berarti belum sama Insider ya berarti waktu itu ya? Belum. Ya, tapi kan tetap sama Mario, nggak apa-apa. Iya. Tetap sama si Mina. Sama Mira. 17. Mina. Oke. Ya. 2018. Boleh sedikit bagiin dong apa buahnya dari kunjungan ke Holy Land. Terus yang jadi penasaran juga adalah kan ke Holy Land itu kan bisa dibilang nggak murah kan? Ya, apa sih yang membuat kalian tuh terpanggil mau balik lagi ke Holy Land? Bahkan kalau gue tanya sekarang, kalau ada kesempatan mau nggak balik lagi? Mau sama anak-anak saya udah bilang sama Mami, sama komunitas, kalau saya pandemi ada jalan, saya mau bawa mereka. Mereka juga rindu, anak-anak saya rindu banget, mau tahu. Karena tujuan saya sama Irwan tuh nggak lebih, nggak kurang. Yang penting anak-anak tahu Tuhan, tempat Yesus di mana dia lahir. Mereka bisa tahu, karena utama saya di Holy Land dulu, nggak usah ke tempat negara lain. Karena saya pribadi juga nggak suka jalan-jalan banget, gitu loh. Ya, oke, luar biasa. Nggak suka jalan-jalan, tapi diperjuangkan untuk bisa ke Holy Land. Nah, boleh proses sedikit bagian tadi soal kesaksian ke Holy Land, buahnya awalnya gimana, terus apa sih yang membuat kalian tuh rindu untuk pengen balik lagi ke Holy Land? Saya bisa ke Holy Land karena papa saya juga, dia sangat support saya untuk ke Holy Land. Pertama saya support bertiga, saya, adik saya Apen sama Lydia, dan saya ngajak teman saya Leni di Pontianak. Kita berangkat berempat tahun 2017. Habis pulang saya rindu, saya bilang saya punya tabungan, saya buka tabungan, saya cairin, saya mau bawa Atiang, saya bilang. Karena papa kan bagus tuh, ada pernikahan Kana kan di Kana, bagus untuk suami istri. Papa juga tahu, karena papa udah pernah pergi juga. Oke, saya cariin uang saya. Papa langsung telepon, masa Atiang pergi sendiri? Dia bilang, masa Atiang pergi sendiri kan kalau bisa suami istri kan bagus, perjanjian pernikahan diulang di Kana. Oke, saya support kamu pergi ya, dia bilang. Jadi Atiang saya support, Papa support saya, jadi saya bisa pergi berdua lagi. Itu kedua kali saya pergi. Atiang kan jadi pertama kali. Nah, pas kedua tahun lalu ya, Atiang dipercaya sama Insider untuk tour leader sama Mi Aiki di Maret. Jadi kedua kalinya Atiang di tahun lalu tour leader. Jadi 2 kali kita masing-masing.
Ya, jadi kita di sana kita bisa melihat bukan cuma membaca. Kalau selama ini kan kita membaca di Alkitab, tapi dengan kita bisa melihat langsung, kita bisa melihat bahwa oh inilah jalan apa yang ditulis di Alkitab. Ini sejarahnya Alkitab, bagaimana kondisinya, dan kita bisa melihat, bisa meresapi bagaimana kondisi dan situasi itu membiarkan iman kami itu bertumbuh, kami percaya, dan pada saat kami cerita itu kami bisa menceritakan bukan hasil di Alkitab itu tertulis begitu, tapi kami juga melihat bahwa kondisinya memang begitu gitu. Tapi banyak habis Holy Land itu loh, banyak mukjizat Tuhan. Habis Holy Land banyak Tuhan bukakan apa yang tertutup selama ini di dalam, seperti di Wahyu juga kan, apa yang Tuhan tutup, apa yang Tuhan buka, nggak pernah ada yang tutupin. Jadi setiap pulang Holy Land tuh ada berkat, ada jalan baru aja untuk kita semua sih berdua kita rasain. Ada mukjizat dari Tuhan. Kalau kita taat dan setia, kita mau membela Tuhan, Tuhan yang akan membela kita. Dan salah satu yang membuat kita memang mau bawa anak-anak juga adalah karena lebih bagus adalah anak-anak itu bisa belajar sesuatu yang menjadi pegangan, agar imannya mereka tahu bahwa ini loh Holy Land, inilah firman Tuhan. Suatu saat mereka bisa masuk dalam hati mereka bahwa firman ini harus dipegang seumur hidup, karena suatu saat kami sekarang masih hidup, kami terus membimbing mereka, tapi suatu saat mereka akan mengambil keputusan sendiri. Jadi biarkanlah iman Tuhan yang menjadi keputusan mereka, menjadi pegangan mereka. Karena ini yang setelah sekian lama kita mengejar firman, kita tahu bahwa kelemahan pada zaman sekarang itu adalah orang fokus pada kondisi dunia gitu. Orang fokus pada skill-skill yang ada di dunia. Mereka lupa bahwa ternyata ada sesuatu yang lebih penting daripada skill dunia, yaitu skill dan aturan untuk tetap taat sama Tuhan, tetap pegang pada firman Tuhan. Dan kami percaya kalau mereka bisa terus pegang pada firman Tuhan, niscaya berkat Tuhan selalu tercurah bagi mereka. Nah, begitu juga lah iman yang ada ditulis di Alkitab, yang ada diharapkan diturunkan dari setiap tokoh-tokoh di Alkitab kepada anaknya, begitu juga kita ingin turunkan kepada anak kami. Yes. Oke, puji Tuhan. Jadi daripada kita ngasih ikan, ngasih pancing, mendingan diajarin cara mancingnya. Ya, jadi fondasinya dibentuk oleh firman Tuhan itu sendiri. Ya, ini pesan yang baik juga ya buat teman-teman semua yang punya anak maupun yang akan punya anak. Ya, luar biasa. Nah, mumpung nih ya ada kesempatan, boleh dong minta sedikit honest review buat, kan terutama Ria pernah rasain ke Holy Land bukan dengan Inside Tour dan dengan Inside Tour. Ya, mungkin boleh minta sedikit honest review dari teman-teman, dari Ria sama Irwan buat kita, right? Maksudnya apa yang kalian lihat, honest review ya, jadi it's okay apa yang kalian rasakan, kebaikan apa atau apa yang kalian rasakan bisa berangkat dari Inside Tour. Oke, saya bersama Inside Tour kedua kali karena sama Atiang. Saya amazingnya Inside Tour itu memberi kayak souvenir, ada kopernya, ada untuk handle bag-nya, jadi detail, obat-obatan, yang hal-hal kecil tuh diperhatikan sama Inside Tour. Dan hotel-hotel yang diberikan juga yang bagus. Jadi bukannya dia memberi dengan hati ya, Inside Tour tuh melayani kami sebagai peserta saat itu sangat-sangat peduli dari perkara kecil, dari hal-hal kecil diperhatiin, kasih obat-obatan, kasih vitamin, antangin. Itu kan gak semua orang kepikiran gitu loh. Dan juga itu sangat amazing, dan Mario pas itu melayani kita juga dengan tulus dan sukacita. Pasti kita percaya apa yang Inside Tour berikan dari hati untuk kita peserta saat itu. Iya, thank you. Ya, Ria tadi kan Ria yang udah mencoba Inside Tour dan yang bukan Inside Tour. Itu dari Ria. Oke, thank you masukannya ya. Mungkin nanti kalau ada sesuatu yang bisa kita lakukan lebih gitu ya, kita akan coba. Pasti kita juga dari sisi perusahaan akan terus lakukan yang terbaik, karena memang prinsip kita adalah kita perlakukan semua orang itu yang menjadi tamu Inside Tour, orang
yang hanya satu kali pergi sekali seumur hidup. Jadi kita harus berikan mereka pelayanan yang terbaik dari hulu sampai hilir. Karena kasihan, ya nggak dapat esensinya, apalagi nggak bertumbuh itu kasihan. Ya, jadi kita harus benar-benar lakukan yang terbaik dari dalam tim Insight itu sendiri. Ya, thank you atas supportnya juga. Nah, sebagai ini kita udah mau masuk tinggal 10 menit terakhir ya. Nanti sebelum kita minta didoakan sebagai doa tutup sama Bro Irwan atau Ria, boleh minta sedikit ini dong, pesan-pesan buat teman-teman yang mau memulai usaha atau teman-teman yang saat ini lagi ngalami masalah di dalam hidupnya, atau teman-teman yang kehilangan iman akan Tuhan saat ini karena kondisi ya, yang tadinya semangat pelayanan, yang tadinya semangat dengerin firman, tapi tiba-tiba karena kondisi mulai punya 1001 alasan, harus kejar omset lah, harus shifting bisnis lah, harus apapun gitu ya. Nah, boleh bagian sedikit buat kita. Pesan terakhir buat para pendengar, salah satu ya, kita harus tetap percaya. Apapun kondisinya, kita tetap percaya. Kita tetap bersyukur, kita tetap action. Karena walaupun kita istilahnya kita sudah percaya, kita sudah bersyukur, tapi kita action, itu juga tidak akan ada solusi. Tuhan tidak mungkin kasih sesuatu itu instan. Tuhan tetap mengharapkan kita tetap action, kita tetap bekerja. Tapi 3 hal itu jangan kita lupakan. Kita tetap berdoa, kita tetap bersyukur, kita action. Karena dengan kita action dan Tuhan pasti menyertai kita. Ya, jangan tinggalkan semua itu. Jangan merasa bahwa dunia sudah berakhir. Kondisi ini sudah berakhir. Jangan pernah kita kecewa. Tapi kita percaya bahwa Tuhan pasti memberikan masa depan penuh harapan. Tuhan pasti menyertai kita. Makanya apapun kondisi sekarang, memang kondisi susah, banyak bisnis yang terdampak. Tapi niscaya kalau Tuhan menyertai kita, pasti ada jalan keluar. Kita terus harus melekat sama firman. Kita tetap mencari Tuhan. Jangan merasa bahwa kita harus fokus nih, kita harus fokus di bisnis nih, kita harus cari solusi. Kalau Tuhan tidak berkehendak, kita tidak akan dapat solusi. Salah satunya ya seperti kami dalam 2018 ya, kita tetap tidak meninggalkan firman. Seperti tadi saya cerita bahwa saya percaya bahwa pasti ada solusi. Kita tidak on off, kita tetap jalan. Komunitas juga membantu kami, mendoakan kami, dan akhirnya solusi kelihatan gitu loh. Ternyata bisnis properti itu bisa memberikan berkat bagi kami, dan kami jalankan sampai sekarang. Puji Tuhan, tetap ada berkat bagi kami, dan kami percaya inilah saatnya kami menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Kita juga memberkati setiap dari orang yang ada. Makanya apapun yang terjadi ya, seperti saya bilang, 3 hal itu. Tetap berdoa, bersyukur. Doa itu termasuk cari firman ya. Cari firman Tuhan. Kita berdoa, mencari firman, kita bersyukur. Apapun yang terjadi kita bersyukur. Jangan ngomel duluan, jangan bersungguh-sungguh duluan. Ria salah satunya dibilang jaga mulut, dan kita tetap action. Kita tetap bekerja. Karena Tuhan tidak bisa memberikan berkat tanpa kita bekerja. Iya. Itu. Berdoa dan berusaha. Setuju. Dan taat akan firman ya, pas kondisi kita drop, kita cari firman. Nggak meninggalkan firman dari PA Blessing. Tetap melekat saya. Kita berdua tetap jalanin. Walaupun susah, walaupun sedih, walaupun drop, tetap firman. Yang menguatkan dan PA Blessing. Puji Tuhan. Puji Tuhan ya, Ria sama Irwan, hari ini kita dapat insight yang sangat bagus sekali, terutama untuk pertumbuhan iman kita juga. Buat teman-teman semua pendengar juga, saya yakin sangat diberkati melalui percakapan kita siang ini. Ya, jadi kembali pada saat kita mengalami masalah, kita nggak usah terlalu khawatir. Ya, tapi hal yang tadi saya tangkap dari Irwan adalah tetap bersyukur, tetap berdoa, dan stay action. Ya, banyak orang hanya berdoa tapi nggak action. Akhirnya solusi juga belum tentu muncul. Ya, karena action juga salah satu bagian dari iman.
Ya, iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah sia-sia atau mati. Ya, setuju. Thank you banget buat Ria dan Irwan. Salam buat anak-anak. Sampai ketemu kita di Holy Land ya. Oh enggak, sebelum Amin. Holy Land kita pasti ketemu ya. Sebelum Holy Land Amin. ketemu dulu. Semuanya Ya, udah kita sama-sama partisipasi berdoa ya. ya. Ya, kita doa sama-sama supaya kondisi ini bisa kita lewati, terutama Amin. di industri travel kita sangat berdampak. Ya, kita nggak bisa kemana-mana, cuman ya kita tetap bersyukur tadi. Ya, Ya. oke semua teman-teman yang sudah gabung. Bersyukur. Ya, Semangat Inside Tour. Semangat Mario dan Inside Tour. ya, Tutup dalam doa ya. iya, tutup dalam doa. Atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kudus. Amin. Ya Bapak yang Maha Kuasa, kami bersyukur kami boleh berkumpul di sini melalui Insta TV ini. Kami percaya Engkau boleh memberkati kami semua. Engkau boleh menyertai setiap dari aktivitas kami, pekerjaan kami. Kami percaya Engkau yang menyertai kami. Boleh sekarang kondisi pandemik, tapi kami percaya Engkau menyertai kami. Setiap dari Engkau akan tidak akan membiarkan anak-anakmu jatuh dan tergeletak. Engkau akan terus menyertai kami, memegang kami agar bisa melewati kondisi sekarang. Kau berkati juga Inside Tour Tuhan, walaupun kami percaya kondisi sekarang tidak bisa kemana-mana, tapi kami percaya Engkau akan menyiapkan sesuatu yang lebih bagus lagi dan lebih bagus lagi bagi setiap peserta yang akan ikut ke depannya agar boleh merasakan kasih Tuhan yang tercurah melalui Inside Tour dan setiap dari aktivitasnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berterima kasih. Amin. Amin. Bapak Putra dan Roh Amin. Kudus. Thank you doanya Irwan. Ria Thank juga, you. thank you. God bless bro. Salam ya God bless semua. you. Berkati ya.